A few moments later. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait program pelatihan. Yang pertama, 1A. Apa definisi pelatihan? Sebutkan minimal 2 definisi. Pelatihan merupakan sebuah investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Walter Dyke dan kawan-kawan mendefinisikan pelatihan yaitu pengalaman belajar yang sengaja dirancang agar dapat membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang tidak dimiliki sebelumnya. Sedangkan Smith dan Ragen mendefinisikan pelatihan yaitu sebagai pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh kemampuan spesifik yang dapat segera dilakukan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan itu sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat digunakan segera untuk meningkatkan kinerja. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimana Anda memaknai sebuah pelatihan? Pelatihan itu bisa diibaratkan seperti belajar hal baru untuk mengasah kemampuan atau meningkatkan skill yang sudah ada. Tujuannya agar kita jadi lebih siap dan lebih paham dalam menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu. Intinya, pelatihan itu proses pembelajaran yang membuat kita menjadi lebih percaya diri dan kompeten dalam bidang tertentu. Pertanyaan yang nomor 2A. Apa manfaat diselenggarakannya suatu program pelatihan? Manfaat program pelatihan yaitu dapat meningkatkan pengetahuan peserta dalam bekerja secara efektif dan efisien. Pelatihan juga membuat orang lebih siap menghadapi perubahan dalam mengatasi masalah kinerja. Pertanyaan nomor 2B. Hambatan apa saja yang sering muncul ketika suatu program pelatihan dilaksanakan? Hambatan yang sering muncul yaitu kurangnya minat atau motivasi peserta, seperti materi tidak relevan dengan kebutuhan mereka sehingga kurang termotivasi untuk aktif mengikuti pelatihan. Selanjutnya, fasilitas dan teknologi yang tidak memadai. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam melakukan tugas atau pekerjaan. Hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi efektivitas pelatihan jika tidak segera diatasi. Selanjutnya, nomor 3A. Sebutkan indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan bisa berjalan efektif dan efisien. Harris mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas sebuah program pelatihan. Yang pertama, mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan dan kompetensi program pelatihan. Yang kedua, mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar. Yang ketiga, membantu peserta agar lebih mudah mengingat materi dan keterampilan yang dipelajari. Yang keempat, mendorong peserta untuk menggunakan ilmu dan keterampilan untuk dipekerjakan mereka. A few inches later. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, 3B. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu program pelatihan yang efektif? Syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, program pelatihan sebaiknya disusun berdasarkan masalah atau kebutuhan organisasi serta tujuan yang ingin dicapai peserta. Yang kedua, jadwal pelatihan perlu diatur dengan rapi dan peserta harus memiliki latar belakang yang sesuai dengan topik yang akan diajarkan. Yang ketiga, instruktur harus berkompeten dan ahli di bidangnya. Yang keempat, tempat pelatihan harus nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Yang kelima, metode dan media yang digunakan harus relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Yang keenam, program pelatihan harus membantu peserta menguasai kompetensi yang dibutuhkan, memberikan kepuasan dan dievaluasi secara terus-menerus.
Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu 4A. Apa yang Anda ketahui tentang model ADI dalam program pelatihan? Model ADI adalah suatu model atau pendekatan sistem pembelajaran yang dapat diimplementasikan untuk mendesain dan mengembangkan program pelatihan yang efektif dan efisien. Tahap-tahap kegiatan yang terdapat dalam model ADI yaitu A. Analisis atau menganalisis, D. Desain atau merancang, development mengembangan, implementation mengimplementasikan, evaluation mengevaluasi. Model ini membantu memastikan pelatihan dirancang dan dijalankan dengan baik. Oh my god! Wow! Selanjutnya pertanyaan yang nomor 4B. Apa makna dan definisi dari analisis kebutuhan pelatihan? Analisis kebutuhan pelatihan itu seperti proses pengecekan dulu apa yang sebenarnya dibutuhkan sebelum membuat pelatihan. Jadi kita melihat apa yang kurang dari kemampuan atau pengetahuan orang-orang dan apa yang harus ditingkatkan biar mereka bisa bekerja lebih baik. Tujuannya yaitu supaya pelatihan menjadi efektif dan orang-orang yang bisa ikut benar-benar mendapatkan keterampilan atau pengetahuan yang mereka perlukan. Barbazait mendefinisikan analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis itu sebuah proses pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi yang mungkin dapat diatasi melalui penyelenggaraan program pelatihan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.